Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menyebarkan berita dusta? Manusia mempunyai sifat penasaran dan kadang ingin menceritakan apa yang ia rasa, yang ia ketahui, bahkan mempunyai keinginan untuk menceritakan amal perbuatannya kepada orang lain. Sejak dulu juga ada yang namanya berita dusta. Seperti yang dilakukan setan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang pohon terlarang. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kasus tentang pemberitaan bahkan sampai menjadi turunnya Al-Quran. Di dalam sebuah ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Al-Haris, pemimpin kaum Bani Mustalik, ayah Juwariyah Ummul Mukminin, menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajaknya untuk masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk membayar zakat. Ia pun menyanggupi kewajiban itu dan berkata, ya Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Orang-orang yang mengikuti ajakanku akan aku kumpulkan zakatnya. Apabila telah tiba waktunya, kirimlah utusan untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan itu. Ketika Al-Haris telah banyak mengumpulkan zakat dan waktu yang sudah tetapkan pun telah tiba, tak seorang pun utusan yang menemuinya. Al-Haris mengira telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepadanya. Ia pun memanggil para hartawan kaumnya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan waktu untuk mengutus seseorang untuk mengambil zakat yang telah ada padaku. Dan beliau tidak pernah menyalahi janjinya. Akan tetapi saya tidak tahu mengapa beliau menangguhkan utusannya itu. Mungkinkah Allah dan Rasulnya marah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan mengutus Walid bin Uqbah untuk mengambil dan menerima zakat yang ada pada Al-Haris. Ketika Walid berangkat, hatinya merasa getar. Lalu ia pun pulang sebelum sampai ke tempat yang dituju. Ia melaporkan laporan palsu, ya Rasulullah, bahwa Al-Haris tidak mau menyerahkan zakat kepadaku, bahkan mengancam akan membunuhku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan yang berikutnya kepada Al-Haris. Di tengah perjalanan, utusan itu berpapasan dengan Al-Haris dan sahabat-sahabatnya yang tengah menuju ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhadap-hadapan, Al-Haris menanyai utusan itu, kepada siapa engkau diutus? Utusan itu menjawab, kami diutus kepadamu. Dan bertanya, mengapa? Mereka menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus Al-Walid bin Uqbah. Namun ia mengatakan bahwa engkau tidak mau membayar zakat, bahkan bermaksud membunuhnya. Al-Haris menjawab, demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya, aku tidak melihatnya dan tidak ada
yang datang kepadaku. Ketika sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanyalah beliau, mengapa engkau menahan zakat dan akan membunuh utusanku? Al-Haris menjawab, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan sebenar-benarnya, aku tidak berbuat demikian. Kemudian turunlah ayat yang di awal tadi. Sebagai peringatan kepada kaum mukminin agar tidak hanya menerima keterangan dari sebelah pihak saja. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Para ahli hadis, di antaranya Imam Bukhari meriwayatkan hadisul ifki, yaitu berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ketika ia dituduh berbuat zina. Bermula dari berita yang sampai kepada kaum munafik, kemudian mereka menyebarkan berita dusta itu. Kaum muslimin pun tidak ragu-ragu dalam menyatakan sikap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nur ayat 11 sampai 20 yang menegaskan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha bersih dari tuduhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its. Walladzi tawalla kibra minhum lahu adzabun azim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita dusta itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 11 sampai 12. Berita bohong yang disebarkan kaum munafik pada asalnya sangat menyakitkan umat Islam. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala membantah berita itu dan menghukum para penuduh, menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Hadis yang sampai kepada kita adalah berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh para rawi sampai di akhirnya dicatat oleh muhaddits. Untuk menentukan sahih dan tidaknya hadis perlu diteliti siapa yang membawa berita tersebut. Dinyatakan berita itu sahih jika diriwayatkan oleh orang yang selalu bertakwa, yaitu yang menjaga diri dari perbuatan dosa, jujur, kuat hafalan, bukan ahli bid'ah, yaitu yang suka mengada-ngada. Hadis ini dinyatakan dhaif jika salah seorang rawinya suka atau pernah berdusta, tidak dikenal sifat-sifatnya, lemah hafalannya, fasik atau suka berdosa dan munafik. Pada saat sekarang, seseorang dengan mudah membuat berita yang menyudutkan Islam, mengadu domba kaum muslimin dilengkapi dengan foto dan gambar. Kita harus bersangka baik terhadap umat Islam dan jangan ikut menyebarkan berita yang tidak jelas karena dapat menimpakan musibah bagi satu kaum. Orang yang menyebarkan berita dusta akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perannya. Jika ingin lepas dari dosa, kita harus menyebarkan ketidakbenaran berita tersebut kepada orang yang pernah kita kirim berita. Namun, jika berita itu sangat baik,